Maaf, ya sub yang ketiga ini insyaallah. Dan sebelumnya kita membahas tentang at-ta'zim dan mutakallim, menghadirkan bahwa betapa mutakallim, pembicara itu Allah Subhanahu wa taala itu maha agung sekali, dan bahwa apa namanya? Bagaimana kita menghadirkan pengagungan itu dengan membayangkan bahwa apa namanya? Semua alam semesta yang kita tahu, bahwa arasy dan seterusnya itu yang kita tahu itu semuanya di bawah kekuasaan Dia, dan betapa Dia sangat maha segala-galanya, sehingga ulama itu ketika mengatakan amal apa namanya, seandainya Allah itu mengadab orang yang taat dan merahmati atau memasukkan surga orang yang maksiat, itu terserah Dia, seperti itu, karena betapa maha kuasanya Dia. Tapi itu secara hukum akal ya. Tapi yang kita tahu kan ketika dalam syariat innallaha yakhluful mi'ad, dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa Dia menjanjikan untuk orang-orang yang baik itu fadl, keutamaan, al-husna, pembalasan dan seterusnya. Dan untuk orang-orang yang melanggar itu dia uh, dia janjikan karena kemahaadilannya Dia akan azab atau hukum dan seterusnya ya. Nah, tapi sebenarnya terlepas dari misalnya kita tidak tahu bahwa Allah menyatakan itu, ya kita secara akal, karena Dia adalah penguasa hakiki di alam semesta ini, mestinya terserah Dia mau ngapain, terserah Dia mau ngapain. Ya, kamu punyanya kok, ya. Dengan menghadirkan sifat-sifat Allah yang seperti itu, kita akan apa namanya bisa menghadirkan rasa pengagungan kepada dirinya. Ya, kalau demikian, betapa kita sangat senang ya diajak ngomong sama Dia melalui kalamnya itu kan. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita bisa ngomong sama kiai besar saja, misalnya ketemu Gus Bahar, berani ngomong, itu kan sebuah kebanggaan sendiri. Padahal dalam tanda kutip ya, Gus Bahar adalah salah satu dari hambanya yang ya salah satu dari hambanya gitu aja, yang memberikan keutamaan juga Dia dan seterusnya. Ya, betapa senangnya kalau kita ngobrol sama orang-orang besar, tapi ini Allah langsung ngobrol sama kita, dan kita tahu betapa maha kuasanya Dia. Ya. Kurang lebih tujuan dari pengagungan itu ke sana. Nah, sekarang kita coba ke as-salis ini. Hudurul qalbi wa tarku hadithin nafsi. Menghadirkan hati dan meninggalkan bisikan-bisikan hati. Ya, bisikan jiwa. Ngelamun, istilahnya nggak fokus lagi. Qila fi tafsiri ya Yahya khudil kitaba bi quwwah. Ya Yahya khudil kitaba bi jiddin wa jidihadin. Ini kalau kata guru kami ketika nyuruh serius belajar itu, ini Yahya nabi loh. Ya Yahya, nabi, seorang nabi itu masih disuruh khudil kitaba bi quwwah. Apalagi kita ini yang harus khudil kitaba bi quwwatin aksar gitu ya, kira-kira seperti itu. Wa akhdhuhu bil jiddi, dan cara memegang atau mengambilnya dengan al-jidd, dengan kesungguhan itu, ayyakuna mutajarridan lahu 'inda qiraatihi, yaitu agar tajarrud, fokus lahu lil Quran 'inda qiraatihi, ketika membaca. Tajarrud itu sebenarnya artinya melepaskan diri, ya. Melepaskan diri dari semua hal. Demi apa? Demi lahu. Itu. Ya, makanya orang yang telanjang itu artinya mutajarridah, mutajarrid, telanjang, melepaskan pakaian dari dirinya gitu. Ya, jarroda, melepaskan misalnya niqabnya itu juga artinya jarroda juga. Makanya fi'il mujarrad itu apa? Terlepas dari ziyadah, gitu. Jadi saraf itu ya. Jadi mutajaridan itu melepaskan diri dari semuanya demi Al-Quran, inda qiraatihi, ketika membaca Al-Quran itu. Munsharifal himmati, mengalihkan seluruh perhatiannya ilahi, kepada Al-Quran, an ghairihi, dari selainnya. Pokoknya jangan lamun, intinya itu. Wa qila li ba'dihim idza qara'tal Quran tuhadditsu nafsaka bi syai'in, ketika kamu membaca Al-Quran, apakah kamu, kita aslinya atuhaditsu, aslinya gitu. Ini biasa
dalam pembicaraan, kemudian apa namanya, hamzanya dibuang dan digantikan dengan nabr, dengan intonasi gitu. Tuhadditsu nafsaka bisyai'in gitu ya. Eh, Ketika engkau membaca Al-Qur'an, apakah engkau membisiki jiwamu dengan sesuatu gitu. Ini makanya sebagian ulama mengatakan demi kaidah kemaksuman Nabi ya. Ketika Nabi Ibrahim uh, dalam komunikasi ngobrol dengan umatnya, ketika beliau mengatakan qala hadza rabbi, itu ulama itu Nabi Ibrahim bukan menyatakan tapi mempertanyakan, masa ini Tuhanku gitu. Aslinya qala ahadza rabbi gitu. Nah, misalnya dibuang. Kurang lebih seperti itu. Tuhaditsu nafsaka bisyai'in, apakah engkau membisiki atau ya membisikilah uh, jiwamu dengan sesuatu? Dia menjawab, awa syai'un ahabbu ilayya minal qur'ani uhadditsu bihi nafsi. Awa syai'un, apakah ada sesuatu yang ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai minal Qur'an dibanding Al-Qur'an, yang uhadditsu bihi nafsi, yang aku bisiki tentangnya jiwaku gitu. Emang ada hal yang lebih aku cintai dibanding Al-Qur'an? Kok sampai-sampai aku perlu hal lain? Nah, kalau kita tanya gitu, iya. Karena masih menikmati hal-hal selain Al-Qur'an itu ya. Uh, jadi tidak ada hal yang lebih dicintainya dibanding Al-Quran, sehingga nggak perlu menghadirkan hal-hal yang uh, hal lain. Al-Quran malah dicintai kok gitu. Wa kana ba'dus salafi idza qara'a suratan lam yakun qalbuhu fiha a'adaha tsaniyatan. Nah, sebagian ulama salaf atau generasi salaf ketika membaca sebuah surat yang lam yakun qalbuhu fiha, yang hatinya tidak hadir di situ, maka a'adha tsaniyatan, maka beliau mengulanginya untuk yang kedua kali. Nah, uh, ini sebuah level tentu saja. Sekali lagi kita ini emang gini maksudnya. Syekh Nuruddin Atir almarhum itu beliau pernah menyatakan tasawufnya Imam Ghazali itu tinggal di kitab aja. Sekarang udah orang-orang sekarang udah nggak ada yang sanggup menerapkannya. Tasawuf yang memungkinkan ya dia tuh solihin kata begitu. Nah, hal kayak gini nih barangkali ya ada yang satu dua yang bisa menerapkannya ya. Tapi paling tidak kalau kita mematok sebuah target yang tinggi, paling tidak kita ke arah sana gitu. Kalau kita nggak tidak mematok target kan, terus mau kemana gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya pingin, kalau misalnya pas ngaji, saya pingin fokus gitu ya. Kalau nggak fokus saya ulang, nggak fokus saya ulang. Itu ada cita-cita seperti itu. Ya. Oh, walaupun sekarang yang masih dilakukan itu asal hatam itu ya, balapan hataman istilahnya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya punya cita-cita seperti ini kan bagus. Jadi nanti kalau ada cita-cita itu jadinya ada peningkatan gitu. Kalau merasa baik-baik saja kan nggak nggak apalah yang mau ditingkatkan gitu. Wahadi sifatu tatawallad ya. Karakter yang ketiga ini tatawalladu amma qablaha minat ta'zim. Dia lahir dari sikap yang sebelumnya yaitu berupa ta'zim, pengagungan kepada Allah itu. Fa innal mu'azzima lil kalam alladhi yatluhu, kalau karena orang yang mengagungkan kalam yang dia baca, maka yastabshiru bihi, maka dia akan merasa gembira dengannya. Ya, gitu ya. Kalau misalnya ada, ini sering ini omongannya Habib Umar misalnya tentang apa gitu ya, quote-quote gitu. Kita kalau membaca tuh sambil membayangkan Habib Umarnya. Jadi merasa ketika mengucapkan itu ada sensasi yang berbeda. Enggak enggak sekedar laluan kita. Ya. Nah, begitu juga orang yang ketika dia bisa menghadirkan betapa agungnya mutakallim, betapa agungnya kalam ini, ya, dia akan ketika membaca itu ada sensasinya, ya, ada sensasi senangnya. Tak nisu, dan dia merasa nyaman. Sama kayak quote-quote itu. Kalau dikatakan sama orang-orang besar itu kan kita bacanya itu langsung wah gitu ya. Sampai
nggak pernah ngapa-ngapain. Sampai ada alumni Mesir ngaji di sini kata gitu. Kita sekarang ini seneng ngaji motivasi katanya. Kayaknya kita ini lebih senang jadi motivator kan. Karena masalah ilmiah itu kan sebenarnya hal-hal yang pelik kan. Tapi kita nggak tahu ya, sering-sering bacanya itu hal-hal yang mudah mudah dipahami dan menyenangkan hati gitulah. Gitu ya. Oke. Wala yauful anhu dan tidak melupakannya. Fafil Quran ya, sekali lagi fa innal mu'adzim al kalam alladzi yatluhu yastabshiru bihi wa yastanisu wa la yauful anhu. Kalau seseorang itu mengagungkan sebuah kalam yang dibacanya, maka dia akan gembira dengannya, merasa nyaman dengannya dan tidak melupakannya. Gitu. Ah, ini apa namanya? Silakan dicek. Kalau kita mengaku sebuah kalam, itu nggak akan dilupakan. Silakan dicek pakai apapun. Mau perkataannya siapa gitu, kayaknya tuh eman gitu mau dilupakan. Fafil Quran, dalam Al-Quran itu ada ma yasta'nisu bihil qalbu. Ada hal-hal yang membuat hati nyaman. Ingka natali ini masalahnya. Ingka natali ahlan lahu. Kalau si pembacanya itu memang siap untuk itu. Memang dia ahlun. Memang punya kapasitas untuk itu. Untuk bisa merasakan kenyamanan ketika membaca Al-Quran. Fakaifa yatlubul unsa bil fikri fi ghairihi. Bagaimana dia menuntut kenyamanan dengan cara memikirkan hal-hal lain. Sementara wahwa fi mutanazzahin wa mutafarrajin. Sementara dia ada di tempat wisata. Ya, tanazzuh itu tempat melepas penat, mutafarrij juga tempat melepas penat. Ya. Tanazzuh itu tempat hiburan gitu ya. Sementara dia di tempat Al-Quran itu isinya mutanazzah. Dia tempat wisata. Mutafarrij dia tempat untuk menghilangkan faraj ya, menghilangkan kesempitan ya. Walladzi yatafarraju fil mutanazzahat la yatafakkaru fi ghairiha. Ya, sementara apa namanya? Orang yang sedang melepaskan penat di tempat wisata itu tidak la yatafakkaru fi ghairiha ya. Dia tidak akan memikirkan hal lainnya, ya kan gitu. Datang saya niat ke misalnya ke Gunung Bromo gitu. Masa ke Gunung Bromo terus mikirin utang kan enggak? Mikirin masalah dulu kan enggak? Sana tuh tujuannya itu. Pasti kalau di sana tuh pasti mikirnya sana. Mikirnya yang uh, di tempat mikirnya tempat di mana dia berada kan gitu. Kalau dia di tempat tanazzuh. Faqatila. Ya, telah dikatakan inna fil Qur'ani mayadin wa basatin wa maqasir wa arais. Ya, bahwa di Al-Qur'an itu ada medan-medan tempat yang luas, wa basatin dan tempat taman-taman, wa maqasir dan maqasir ini jamak dari maksurah. Kalau teman-teman biasa ziarah ya, terus makamnya itu dipagari dengan pagar yang dikurung gitu kayak rumah-rumah kecil gitu dan bagus ya. Itu namanya maksurah dalam bahasa Arab. Itu bukan hanya untuk makam ya. Dulu juga dipakai. Jadi kayak tempat spesial tapi mengurungi gitu. Kalau di istana kan ada singgasana ya. Nah, ini seperti singgasana tapi ngurungi. Nah, itu makasir. Allah alam. Dulu katanya Sayyidina Muawiyah itu entah karena alasan apa ya, ada yang bilang karena kondisinya mencekam dan beliau terancam gitu. Jadi kalau Jumatan itu dibawain itu maksurah itu dibawa. Jadi supaya terlindungi dari orang-orang mungkin yang teror gitu ya. Wa arais arisah itu pelaminan gitulah ya. Wa dababij jamak dari dibaj. Dibaj itu pakaian sutra yang tebal yang indah. Di sini ada. Jamak dibaj thawbun fakhir minal ibrisim ya. Ibroisim. Baju baju mewah ya yang terbuat dari sutra. Ibroisim itu sutra
Apa kemarin lupa saya. Pokoknya ada jenis-jenis sutra ya. Wa riyadhan dan taman-taman juga. Wa khonat dan penginapan. Oyo. Oh, hotel atau semacam itu ya. Khonat penginapan-penginapan. Nah, kalau dulu kan ada tempat-tempat kayak gitu ya, khonat apa namanya. Di Al-Quran itu laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Ya, buyut yang ghairu maskunah itu tempat nginep karena di situ memang buat bukan tempat orang tinggal. Sekitar nginep kemudian pergi gitu ya. Oke. Ini bacanya fa alif lam mim mat ya. Nanti melihat ke belakangnya pasnya itu. Fa alif lam mim mat mayadinul Quran. Artinya surat-surat yang diawali alif lam mim adalah mayadinul Quran, adalah medan-medannya Al-Quran, tempat-tempat yang luas bagi Al-Quran. Wa alif lam ro'at basatinul Quran. Ya. Alif lam ro'at, alif lam surat-surat yang diawali dengan alif lam ro atau alif lam mim ro itu adalah taman-tamannya Al-Quran. Wa ha'at maqasiruhu. Di naskah yang lain, saya cek di kitab yang lain ini, wal hamidat. Menurut saya lebih pas. Hamidat itu surat-surat yang diawali dengan alhamdulillah. Wal hamidat maqasiruhu. Dan surat-surat yang diawali dengan alhamdulillah adalah maksurah-maksurahnya Al-Quran. Wal musabbihat dan surat-surat yang diawali dengan tasbih itu adalah araisul Quran, pelaminannya Al-Quran. Wal hamimat, nah ini yang buat saya menyimpulkan kalau tadi itu bacanya alif lam mim karena ada hamimat. Wal hamimat yaitu surat-surat yang diawali dengan hamim itu dababijul Quran, adalah pakaian-pakaian indahnya Al-Quran. Al mufassal surat-surat yang mufassal yang pendek-pendek itu riyadhuhu, adalah taman-tamannya Al-Quran. Wal khanat, nah, sementara penginapannya itu masih ada selain itu. Fa idza dakhala al-qari'u fil mayadin. Kalau seorang qari itu masuk ke dalam medan-medan yang tempat luas, kemudian waqata minal basatin, ya, tempat luas itu ada tamannya, dan dia memetik dari taman itu, wa dakhala al-maqasir, kemudian masuk ke dalam maksurah, bisa istana ini ya, maqasir itu bisa istana juga. Wa syahida al-arais, kemudian menyaksikan al-arais, tempat pelaminan itu, wala bisa ad-dibaj, dan menggunakan dibaj, pakaian yang indah tadi, wa tanazzaha fir riyad, kemudian dia berwisata keliling menikmati taman, wa sakana ghurafal khanat, dan tinggal di kamar penginapan, istaghraqahu dzalika wa syaghalahu amma siwa. Nah, itu akan menenggelamkan dirinya dan menyibukkannya dari hal yang lainnya. Falam ya'zub qalbuhu, dan hatinya tidak akan luput, ya. Walam yatafarraq fikruhu, dan pikirannya tidak akan terpecah-pecah. Nah, ini seni untuk menikmati Al-Quran ya. Tapi apapun itu memang kunci utamanya itu terus dulu sih. Jadi banyakin terus dulu. Kalau apa namanya udah banyak terus, insya Allah kalau mau naik ke level ini bisa gitu ya. Oke. Tampaknya gitu aja ya. Kita lanjut ke tadabbur ya. Tadabbur ini. Ini yang apa namanya? Paling mendasar lah, tujuan paling utama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi' at-tadabbur. Wa huwa wara'a huduril qalbi. Hal yang dibalik kehadiran hati. Fa innahu qad la yatafakkaru fi ghairi Al-Qur'an. Karena sesungguhnya seseorang itu bisa jadi tidak memikirkan selain Al-Qur'an, walakinnahu yaqtasiru ala sama'il Qur'an, tapi dia hanya mendengarkan Al-Qur'an saja, min nafsihi, dari bacaannya itu, wa huwa la yatadabbaruhu, dan tidak mentadabburinya. Ya, bisa saja orang dengerin masalah tajwidnya atau menikmati iramanya dan seterusnya, ya, tapi tidak mentadabburi maknanya.
Wal maqsudu minal qiraati at-tadabbur, padahal maksud utama dari qiraat membaca adalah tadabbur. Walidzalika sunnah fi tartil, karena uh, karena tadabbur itulah, karena tujuan tadabbur itulah disunahkan untuk tartil. Li'anna tartil fi dhahir li'anna tartila fi dhahir liyatamakkana minat tadabburi fil batin. Sebentar ya. Karena nah, karena tartil di dohirnya itu tujuannya apa? Untuk liyatamaka minat tadabbur, supaya memungkinkan atau memberikan peluang untuk mentadabburi fil batini dengan batinnya. Qala Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qiraatin la tadabbura fiha. Ya, tidak ada kebaikan pada ibadah yang enggak tidak paham, la fiqha fiha, tidak ada pemahaman di dalamnya. Wala fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak juga pada bacaan Al-Qur'an yang tidak ada tadabburnya. Ayat Ali ini. Ini ekstrimnya ya. Tentu saja nanti ada mazhab-mazhab yang yang lunak ya. Kadang ibadah yang kacau itu masih yes, sekacau-kacaunya masih ibadah gitu. Katanya mazhabnya Imam Syafi'i ya. Sekacau-kacaunya masih ibadah. Menurut apa namanya, ucapan-ucapan yang seperti dikatakan Sayyidina Ali seperti ini sebagai target ideal. Tentu saja semua orang tidak semuanya punya kesempatan untuk ke sana gitu ya. Paling tidak kalau sudah mau ngaji itu ya, paling tidak sudah di track lah. Nah, cuman kalau misalnya bisa dinaikkan levelnya, kenapa harus di tempat gitu. Wa idza lam yatamakkan min tadabburi illa bitardidin. Kalau dia tidak bisa tadabbur kecuali dengan mengulang-ulang, falyuraddid. Maka ulang-ulang saja. Illa ayyakuna khalfa imam. Kecuali kalau dia makmum. Fa innahu law baqiya fi tadabburi ayatin wa qad ishtaghala al-imamu bi ayatin ukhra kana musyan. Kalau dia mentadabburi sendiri, sementara imam itu membaca ayat lain, ya karena musian, itu enggak sopan. Apa namanya? Enggak acara dewi lah sebenarnya. Jamaah kok bikin acara sendirian itu. Dulu guru kami gitu, begitu juga. Bagaimana kalau misalnya imamnya baca ayat yang bukan adab misalnya, terus saya pengen nangis, mentadaburi, saya baca sendiri ayat yang adab dan sambil nangis. Itu kata beliau jawabnya, sholat bukan tempatnya mentadaburi, menafsirkan, bukan. Sholat cuma cowok gitu. Tadabur yang satah, yang sekitarnya saja. Kalau jamaah seperti itu. Mithla, seperti orang yang mithlaman yashtaghilu bit ta'ajjubi min kalimatin wahidatin mimman yunajihi aman fahmi baqiyati kalamihi. Ya. Orang yang mengulang-ulang bacaannya, kemudian enggak nyimak imamnya ya. Itu seperti orang yang menyibukkan diri dengan ketakjuban pembicaraan itu ya, dengan ketakjuban dari satu kata ya, dari orang yang diajak ngobrolnya itu tersibukkan anfahmi baqiyati kalamihi, dari memahami sisa kalamnya. Misalnya dengerin guru ngobrol panjang, ada satu quote yang menarik buat kita di tengah-tengah. Dia takjub memikirkan itu, terus direnungi, terus lupa padahal dia masih ngelanjutin omongannya gitu maksudnya. Wa kadzalika idza kana fi tasbihir ruku'i wa huwa mutafakkirun fi ayatin qara'aha imamuhu wa hadza fa hadza waswas. Begitu juga ketika dia sudah di rukuk dan tasbih, tapi pikirannya masih di ayat yang dibaca imam tadi. Ini namanya waswas kalau kayak gini. Wa qad ruwiya an Amir ibni Abdul Qais annahu qala, bahwa beliau berkata, al waswasu yang tadi ini fi shalah, saya dihinggapi rasa waswas dalam salat. Fakilah fi amri dunia, apa waswas itu
tentang urusan dunia, faqala li an takhtalifa fiyya al-asinnatu ahabbu ilayya min dzalik. Kalau saya ditusuk-tusuk pakai tombak itu mending daripada hal itu, yaitu memikirkan urusan dunia dalam sholat. Wah, ini levelnya tinggi sekali. Walakin yashtaghilu qalbi bimauqifi baina yaday rabbi azza wa jalla wa anni kaifa ansarif. Tapi dalam sholat itu saya sering kepikiran nanti ketika sudah berhadapan dengan Allah mau dihisab itu. Bagaimana saya mulai? Bagaimana saya mau lari? Fa'adda dzalika waswasan wa huwa kadzalik. Si ulama tersebut menganggapnya itu waswas. Memang demikian. Fa innahu yashghaluhu an fahmi ma huwa fihi. Karena pikiran tersebut menyibukkannya dari memahami apa yang sedang dia lakukan. Wasyaitan la yaqdiru ala mithlihi. Syaitan itu ya tidak sanggup menggoda orang yang selevel tadi, Amir bin Abdul Qais tadi, ya tidak sanggup menggoda orang selevel beliau, illa bi an yashghalahu bi muhimmin diniyya. Ya, kecuali dengan apa? Menyibukkannya dengan urusan penting dunia, agama, walakin yamna'uhu bihi anil afdal. Tapi urusan itu mencegahnya dari hal yang lebih afdal. Walamma dzikra dzalika lil Hasan, ketika kisah tersebut disebutkan kepada Sayyidina Hasan, Hasan Al-Basri ya, qala in kuntum shadiqina anhu famastana Allahu dzalika indana. Kalau sebentar, kalau kalian benar terhadap riwayat itu, ya, kalau kalian meriwayatkan itu benar tentang Amir bin Abdul Qais tadi, famastana Allahu dzalika indana. Lalu apa yang Allah, sebentar, famastana Allahu dzalika indana. Apa yang akan Allah istana berbuat dzalika indana. Hanya manati mungkin itu. Sama sona'a. Ini ngasih. Maka kalau tidak ya, maka doa barangkali semoga Allah tidak entah ya, saya kemarin jelasin anak kok. Bentar. In kuntum shadiqina anhu famastana Allahu dzalika waswas indana. Iya nggak ada tanda tanya sih. Ya barangkali gitu ya. Iya ya. Padahal wastabir 'alaiha. Nek gak padha mek wastabir 'alaiha iku ta. Istana'a. Padahal Allah tidak menjadikan itu pada kami. Saya tak bela tulane. Oke. Istana'a.
Bisa sementara gitu dulu deh. Apa namanya? Artikan ya semoga Allah nggak menimpakan itu ya pada kami. Wastana'tuka li nafsi idhhab anta. Apa artinya? Mbo. Ya. Banyak. Saya terjemahin. Ini. Waruya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim taraddadaha 20 marrah. Kemudian beliau mengulang-ulanginya 20 kali. Wa inna maradadaha litadabburihi sallallahu alaihi wasallam fi ma'aniha. Nah, beliau mengulanginya ya karena untuk mentadabburinya gitu. Wa Nabi Dzarrin ini contoh-contoh ya. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina lailatan. Rasulullah suatu malam mengimami kita faqama bi ayatin yuraddiduha, kemudian beliau membaca sebuah ayat dan mengulang-ulangnya wahia in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang. Ini mungkin barangkali konteksnya sama orang musyrik Mekah ya. Wa qama Tamimun ad-Dariyu lailatan bi hadhil ayah. Am hasibal ladzina tatarafus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum. Maqam Sa'id bin Jubair latan yuridu hadil ayah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu diulang-ulang. Wa qala ba'duhum inni la aftadihu as-surata, ya sesungguhnya aku membuka sebuah surat fayuqifuni ba'du ma asyhadu fiha 'anil faraghi minha hatta yadul al-fajr. Kemudian menghentikanku sebagian apa yang aku saksikan di dalamnya, menghentikanku anil faraghi minha, dari menyelesaikannya hatta yatul al-fajr, sampai terbit fajar. Dia membaca surat, pengennya menyelesaikan, nggak bisa selesai karena di tengah-tengah itu beliau menyaksikan hal yang membuatnya berhenti. Wa kana ba'dhum yaqul kullu ayatin la atafahamuha wa la yakunu qalbi fiha la a'uddu laha thawaban. Ya, setiap ayat yang saya tidak berusaha memahaminya atau hatiku tidak fokus ketika itu, la a'udzu laha thawaban, aku tidak menganggapnya sebagai pahala. Wa huki'an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala inni la atlul ayata fa uqimu fiha arba'a layalin aw khamsa layalin. Ya. Saya kadang baca ayat, kemudian saya sholat ya, dengannya itu 4 malam, 5 malam gitu. Oke, mufian. Saya iqomah bertempat tinggal di dalamnya gitu ya. Maksudnya gelibet sama ayat itu sampai 5, 6 malam. Walaula anni aqta'ul fikra fiha ma jawaztuha ila ghairiha. Seandainya bukan karena aku memutus pemikiran di dalamnya tadi, saya tidak akan melampauinya kepada selainnya. Maksudnya akhirnya beliau paksa. Sebenarnya beliau tenggelam dalam memikirkan itu berhari-hari. Seandainya tidak paksa, udah nanti lagi. Seandainya nggak punya inisiatif itu, beliau tidak akan melampaui ayat itu. Tata urutan proses memikirkan itu biar cara tadaburnya itu. Ya, ngerti maknanya ya, ngerti apa namanya, kalau emang ini ya, tadabur itu kan perangkatnya itu kan bisa banyak ya. Pertama, karena pikiran itu kan nanti dikaitkan dengan nanti ketika hari kiamat bagaimana kita dapat Allah. Al-Quran kan memberitakan hal-hal juga semacam itu. Nah, misalnya tentang perintah, ya Allah udah mengamalkan belum? Kalau udah mengamalkan udah ikhlas belum? Nah, itu kan. Lebih berpikir seperti itu sih. Jadi menghadirkan hal-hal variabel-variabel yang membuat bacaan itu semakin berkualitas gitu. Dengan menghadirkan itu tadi. Syaratnya ngerti mana ya?
Lah ngerti maknane iku, ngerti asbabun nuzul, ngerti munasabah, ngerti Maka benar Iya. kata Gus Mus itu, beruntunglah orang yang nggak paham Al-Quran. Tang diwaca ae pokoke. Iya, makanya seperti kasus Sayyidina Umar itu. Beliau kan ngafal surah Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun ngapalin itu. Begitu selesai, tasyakurannya nyembelih sapi gede. Wah, keren. Ngapal itu level-level Masya Allah. Wis temenan niku. Jadi orang dulu itu apa katanya pada zaman sahabat itu orang yang hafal surah Al-Baqarah ulama misalnya. Mufti misalnya. Saya kayak apa boleh cus bang awam guys. Si awam ya. Oke, tak lanjutin ya. Wa an ba'di salafi annahu baqiya fi surati Hudin sittata asyhurin yukadiruha wa la yafrughu min at-tadabburi fiha. Sebagian membaca surat Hud itu sampai 6 bulan dan belum tuntas mentadabburinya. Wa qala ba'dul arifin li fi kulli jum'atin khatmah wa fi kulli syahrin khatmah wa fi kulli sanatin khatmah. Nah, sebagian orang arif, orang-orang alim, orang-orang sufi lah kalau bahasa kita hari ini ya. Beliau punya khataman rutin tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Wali khatmatun, dan saya punya khataman yang mudzu 30 sanah ma farautu minha ba'du. Sudah 30 tahun belum khatam. Wa dzalika bihasabi darajat tatabburihi wa taftishihi. Dan itu sesuai dengan level tadabbur dan pengamatannya. Taftish itu kan sebenarnya mengorek ya. Memeriksa gitu ya. Maksudnya pengamatannya. Wa kana hadza aidan yaqul, ini juga yang beliau juga berkata, aqamtu nafsi maqamal ujara. Ya. Saya memposisikan diri saya di posisi pegawai, pekerja. Fa ana a'malu muyawamatan, maka saya bekerja harian, wa musaba'atan dan mingguan, wa musyaharatan dan bulanan, wa musanahatan dan tahunan. Iya. Betul. Intinya itulah naik level gitu ya. Harus dipikirkan sih. Jadi kadang saya juga mikir apa namanya, di mana-mana kan disuarakan terus gitu ya. Itu bagus, tapi jangan hanya itu gitu kan. Tajwid juga penting untuk dikampanyekan. Nah, yang ini tadabbur ini juga penting untuk dikampanyekan. Jangan terus dong, maksudnya biar kita ini bareng-bareng lah naik level gitu ya. Enggak semuanya harus pada level yang sama. Oke, saya kira itu. Monggo kalau ada yang didiskusikan. Tadi di awal pembahasan itu ada pemahaman tentang tartil, bahwa inti dari kenapa kita diharuskan untuk tartil adalah untuk tadabbur. Iya. Nah, itu kata Sayyidina Ali. Tapi di sisi lain Sayyidina Ali juga pernah mengatakan kalau di bukunya Kiai Fatoni itu namanya at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, itu perkataan Sayyidina Ali. Iya. Tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf gitu. Itu pemahaman tentang tartil sebenarnya ya cukup di tajwidul huruf dan ma'rifatul wuquf. Tapi inti dari tadabbur tartil itu adalah tadabbur. Sepertinya tartil di sini dengan yang dikatakan Sayyidina Ali itu beda mafhum kayaknya. Kalau tartil di sini soal tempo. Kalau tartil yang disampaikan Sayyidina Ali itu
tartil yang di Al-Quran itu, waratil Quran tartila. Itu ketika baca itu ya huruf-hurufnya pas, kemudian wakaf ibtida'nya juga pas. Tapi kalau saya baca di itu apa namanya, kemarin kan saya sempat tanyakan ke Kiai Fatoni itu terkait dengan wakaf-wakaf gitu. Ya, beliau merekomendasikan silakan baca kitab Royatul Murid apa namanya Di ilmu tajwid. di ilmu tajwid gitu. Setelah saya baca-baca, inti dari wakaf-wakaf memang adalah tahu maknanya. Nah, Iya memang itu. tahu maknanya. Wakaf itu ada 4, ada wakaf apa namanya tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qobih itu. Ya intinya kalau Iya, belum terkait nggak ilmu. tahu maknanya, apakah ada hubungan antara kalimat sebelum wakaf dan kalimat setelah wakaf, itu nggak akan tahu ini seharusnya wakaf atau tidak wakaf. Iya, iya benar. Setuju itu. Sebenarnya ada hubungannya mungkin. Karena emang saya Mansur juga pernah menyampaikan. Memang wakaf itu kaitannya sama tafsir sebenarnya. Jadi kalau kita wakaf ini ya sebenarnya karena ikut-ikutan aja kan. Iya. Kalau kita misalnya buka tafsir Ibnu Asyur dan seterusnya itu, tafsir itu permasalahan wakaf itu menentukan sekali makna. Tadi bukunya Cak Razi perkataan para arif yang 30 tahun nggak khatam itu banyak gitu. Kayak aku gitu. Banyak contohnya itu. Beda levelnya. Bertahun-tahun belum khatam itu. Tapi bukan karena tadabbur itu kayaknya. Karena takasul. Klasik Kang Aris iki kayaknya. Ngalene tadabbur gak mari-mari sak ayat. Itu tadabbur wajan tafa'ul tapi tadabbur. Syukur-syukuran. Nah ya wakaf itu tanda cinta. Tapi tanda cinta nek karo maknane ya gak juga kena. Wah, ini seru ya. Seru ya. Bukannya siapa? Pak Bahru. Taruh sih. Itu kan cara memang seru. Seru kalau paham itu seru. Apalagi di tadabburi. Temenan. Saya kemarin nyari-nyari itu ayat yang muhkamat dan mutasyabihat itu kan wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, ya ayat mutasyabihat mah. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi itu kan. Ibnu Asyur itu merojihkan kalau di situ harusnya nggak usah wakaf. Karena emang justru dengan mengatakan apa namanya ayat mutasyabihat itu hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang rasikh fil ilm, itu justru di situ ada tasyrif, ada pemuliaan bagi orang-orang yang ilmunya mendalam. Kalau wakaf apa namanya, kalau ar-rasikhun fil ilmi itu mereka hanya mengimani, tidak tahu mutasyabihat. Terus bedanya dengan orang awam apa? Itu. Iya, jadi pas baca itu enak. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Nah, ketika mereka apa namanya menafsirkan ayat al-muhkamat dan mutasyabihat itu, mereka yaquluna amanna. Kami mengimani bahwa kullu min indi rabbina. Semuanya adalah dari sisi Tuhan kami. Itu enak iya ya. Wakaf tuh pengaruh banget kalau di penafsiran tuh pengaruh banget. Nah, cuman kita kan apa namanya pengkaji tafsir kan kadang ini ya lebih sibuk dengan ini ya soal kebahasaan gitu kan. Sebenarnya wakaf tuh pengaruh banget. Ya kalau kesimpulan saya wakaf memang ijtihadi itu kan. Makanya kalau mushaf standar Departemen Agama dan mushaf standar Kudus itu beda wakaf-wakafnya itu. Dan saya anggap itu kalau standar Kudus itu apa namanya ijtihadnya Mbah Arwani. Tapi kalau yang per ayat kan tauqifi toh, Ji.
Kalau yang per ayat itu, kalau di ini apa namanya, Ghoyatul Murid, itu sunnah aja. Ada apa namanya, wakaf di akhir ayat itu ada 3 pendapat itu. Jadi tidak membicarakan apakah itu tauqifi atau istihadi, tapi hanya soalnya itu kan nanti juga merujuk di Al-Fatihah, itu faktanya juga ternyata kan dalam menempatkan akhir ayatnya kan juga berbeda ya. Ya. Oh, akhir ayat itu. Memang gini, kalau soal itu Kalau jumlah ayat dan akhir ayat itu memang tauqifi, tapi wakaf itu ijtihadi kayaknya. Gini, jadi Rasulullah itu kan ngajar para sahabat kan nggak sekali, berkali-kali ya. Nah kadang-kadang di sebuah tempat beliau berhenti, kemudian ketika ngajar yang kedua kali beliau lanjut gitu. Karena seperti itu. Kadang-kadang berhenti lagi dan berhenti. Dan yang kedua dan seterusnya berhenti terus gitu. Nah ulama itu kan dulu nggak ada tanda-tanda ayat itu. Nah, ulama itu kadang menyimpulkan wakafnya beliau di sini itu ayat, yang di sini itu ayat, yang di sini bukan ayat misalnya. Nah ini yang bikin kemudian jumlah huruf itu jumlah ayat itu beda gitu. Makanya ulama beda hitungan jumlah ayat kan. Tapi bisa dipastikan bahwa yang ditulis ayat di akhir itu Rasulullah pernah berhenti di situ. Kayak gitu. Di awal itu saja yang ghairil maghdubi alaihim. Kalau di mushaf kita itu ada tanda love terbalik. Ya di tengah-tengah ayat ada tanda love terbalik itu. Itu tanda kalau sebagian ulama menganggap itu akhir ayat. Termasuk ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim itu. Kemudian walahum adzabun alim. Itu ayat bima kanu yakdzibun, itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Juz 1 awal halaman kedua itu ada 2 seingat saya. Ya. Itu yang kalau ada tanda love terbalik itu berarti versi ulama lain itu akhir ayat. Jadi Rasulullah pernah wakaf di situ. Cuman lah kalau begitu malah menguatkan bahwa itu tauqifi begitu atau gimana? Ayat. Iya, wakafnya juga kan kalau kayak gitu. Karena ada yang ghairil maghdubi alaihim itu tadi. Wakaf, iya Rasulullah wakaf di situ. Tapi kan enggak kemudian selalu. Ya, betul. Yang saya baca di Ghoyatul Murid itu di antaranya pembahasan itu tentang wakaf di akhir ayat fawailul lil musallin. Itu kan apa namanya, ketika wakaf itu akan membuat rancu. Itu ada 3 pendapat. Yang pertama itu memang akhir ayat, jadi mutlak semuanya itu sunnah. Pendapat kedua itu apa namanya, boleh berhenti, tapi dia qori'nya itu harus ada niat untuk meneruskan. Terus pendapat ketiga, kalau berhenti fawailul lil musallin, itu ngulang lagi dari fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi itu memang ada pendapat-pendapat. Kalau ayatnya itu memang akhir ayat itu fawailul musallin itu sudah masyhur lah apa namanya. Insya Allah sudah kesepakatan. Tapi wakaf atau tidaknya itu berbeda pendapat antara ulama. Ya. Ada kaidah kalau ingat saya. Al waqfu inda ru'usil ayat sunnatul muttaba'ah. Redaksinya kalau nggak salah gitu. Iya, sehingga maksudnya ini loh, itu kan tadi Kang Haris itu menjelaskan begitu kan bagi orang yang paham maknanya kan begitu. Nah, kalau orang awam kita ngajarin orang kampung itu dan dia taunya di situ berhenti di ayat itu kan juga nggak apa-apa kan, karena menguatkan ada kaidah itu tadi sehingga ketika orang berhenti di akhir-akhir ayat itu kan tidak apa-apa gitu. Ya. Bang berhentinya kan ada 2 ini ya. Saket kalau dia berhenti tanpa nafas. Wakaf kalau dia berhenti dengan nafas dan dengan niat lanjut. Al-qata dia berhenti dan sadaqallahu adzim istilahnya kan itu. Yeah. Nah, yang jadi problem itu yang terakhir itu sih. Kalau
apa namanya? Jadi Wailul Musallin Sadaqallahu Adim itu yang problem. Iya. Tapi kalau al-waqfu inda ru'usil ayat itu sunnah mutabah, dan saya kira juga tadi disampaikan 3 pendapat apa namanya, nggak apa-apa aja. Jadi memang wakaf itu lebih banyak apa namanya berkaitan dengan makna ayat. Gini, baik. Terus Saya, oh ya apa? apa namanya? Wakaf itu selain ijtihadi melalui sebuah pemahaman, ada juga yang ya berdasarkan dauk dari para mukriknya, para qori, biasanya begitu. Ijtihad berarti ya. Iya, ijtihadi. Terus pernah saya tanyakan tentang wakaf itu yang paling afdal, wakaf adalah di akhir ayat. Di akhir ayat itu paling afdal. Jadi kadang-kadang kalau kita baca ada fawailul lil musallin alladzina fawailul lil musallin alladzina hum, yang seperti itu ya baiknya ya ada di akhir ayat sangat itu yang saya ketahui. Tapi ini, Kang Aris ingat nggak? Mungkin hampir orang-orang yang mungkin gurunya itu dari Kempek atau mungkin juga dari Mbah Munawir itu kan kalau ngajarin anak juz amma itu kan justru wakafnya malah bukan di akhir ayat, tapi malah justru dibablasin sedikit. Iya. Kang Aris mesti ingat harusnya. Iya kan, Kang? Iya. Idza Nah, syamsu kuwirat wa idzan nujum. nujum. Begitu. Wa idzal jibal. Iya. Wa idzal Itu dari jibalu yang kerapia asli itu Kang Arwani. Lah ya, itu Yang pripun? kerapia asli itu. Lah itu pripun itu? Kerapia garis lurus. Bisa garis lurus San. Filosofinya apa? Iya. Itu kalau dugaan kuat saya itu memang dari Mbah Munawir itu. Karena yang Tempo dulu itu kebanyakan pakai itu. Nah, yang belakangan ini sekarang ini lebih sudah banyak di ayat-ayat. Ya, akhir ayatnya. Itu Walau apa mungkin maksudnya Mbah Munawir itu apa untuk ngajarin atau apa itu pasti ada lah. Atau mungkin gini ya, itu kan dulu orang kalau mau sunat itu kan dia harus hafal juz 30 kan. Nah, terus kemudian ya ini guru-gurunya kan ngajarin urutan ayat gitu. Mungkin apakah itu untuk memudahkan habis idza syamsu kuwirat itu terusannya ini ya, makanya potongan ayat berikutnya itu dipotong sedikit gitu, bisa nggak? Tapi kalau saya baca di Ghoyatul Murid itu termasuk kategori wakaf qabih. Oh, seperti itu ya. Jadi apa namanya? Contohnya itu berhenti di bukan wakaf qabih, wakaf hasan. Wakaf hasan tapi yang apa namanya? Kategori sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Itu termasuk hasan tapi sebaiknya tidak. Kalau yang qabih itu di bismi itu apa namanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu qabih. Bismillahirrahmanirrahim Jadi masih boleh lah itu termasuk. Cuman sebaiknya jangan. Cuma ini saya belum bisa untuk mentahkik ya apakah ini betul atau tidak. Tapi saya pernah itu dengar dari alumni Mbah Maftuh itu. Nah ini mungkin kita bisa tabayun ke Mubarok Yamamah itu yang alumni Mbah Maftuh.
Itu Mbah Maftuh kan termasuk juga kayak kalau nggak salah kan pernah ngaji di Kerapia. Itu beliau itu pernah menanyakan atau bahkan ke Mbah Najib atau ke siapa begitu. Itu kalau Mbah Munawir itu katanya bukan seperti itu, Ji. Oh Nah, gitu. itu di eranya Mbah Abdul Qadir. Nah, Mbah Abdul Qadir itu nyun sewu, secara fisik itu beliau itu gemuk. Nah, dan itu kita bisa melihat Mbah Najib itu kan juga gemuk toh. Iya. Nafasnya nggak Nah, panjang. begitu Mbah katanya Najib seperti nggak itu. panjang itu juga nafasnya. Sehingga cuma kan itu kok kayak tapi kan iramanya kok bisa kayak konsisten banget begitu. Kalau hanya permasalahan nafas kok bisa konsisten begitu. Maksudnya potongannya itu benar-benar hampir setiap ayat gitu. Nah, ini makanya ini memang perlu ditelusuri lagi. Tapi saya pernah dengar seperti itu. Ya. Bahkan murid-muridnya itu ya di Karangjati termasuk itu kan. Nah ya makanya itu maksud saya itu. Makanya tadi saya Saya tanyakan ngaji jenengan. pertama itu di Karangjati dari Mbah Iya, Muhyi. iya. Makanya mesti jenengan kan ingat kan seperti itu. Iya. Tapi kalau sini klaimnya itu bukan dari Kerapia, klaimnya itu dari Kempek. Oh gitu. Karena Mbah Abu itu dulu hafalnya itu bukan di Kerapia, mulai menghafalnya itu di Kempek, terus kemudian ke Kerapia tabarukan seperti itu. Tapi kan bahwa antara Kempek Kerapia itu ya akhirnya kan tetap sama saja kan, Iya. nyambung. Loh ini Cak Nas kok malah keluar ini? Oh, Kalau masuk lagi. kesimpulannya Kiai Fatoni, wakaf di akhir ayat itu adalah sebuah kelonggaran. Maka, Tapi dan itu lebih selamat ya, maksudnya bagi orang yang kayak kita sendiri juga kan yang tidak nggak mesti tahu tahu maknanya gitu ya. Iya, gitu ya. Adalah Lebih selamat kelonggaran. enak Karena ayat. yang saya tanyakan ke Kiai Fatoni itu kan kalau kita baca di di mushaf standar debat itu kan alhamdulillahirabbil alamin tanda wakafnya itu kan la. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim la. Nah, itu ternyata ketika saya baca itu termasuk wakaf hasan itu, tapi yang sebaiknya jangan berhenti. Bahkan Abuya Mustar Sukabumi itu tokoh Sukabumi itu kalau sholat di lingkungan pesantren beliau itu tidak memperbolehkan wakaf. Harus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Karena itu kan walaupun akhir ayat tapi kan masih ada ketersambungan. Sifat dan mausuf itu tidak baik kalau dipotong. Tapi itu mungkin tetap satu sudut pandang saja ya, maksudnya bahwa itu ketika dipandang dari kaitannya masalah wakaf yang masih berhubungan dengan mana. Tapi kalau misal kita membaca hadis bahwa Al-Fatihah itu ada dialog satu ayat dibalas oleh Allah, itu kan malah lebih mengedepankan per ayat berhenti gitu ya. Iya. Tapi itu ada dasarnya di mazhab Syafi'i itu. Yang apa? Tidak berhenti itu. Dan ada beliau sudah membukukan di kitab Mauridud Duman. Ada rujukannya. Beliau itu termasuk kan yang tabahur di mazhab Syafi'i. Ini mungkin kita memperdalam terkait tadi secara umum kan dijelaskan bahwa Al-Quran itu menyimpan banyak hal, keindahan dan sebagainya itu. Saya kan ya nggak akhir-akhir ini, cuma kebetulan di medsos itu ya sering membaca status-status orang yang dia sudah mengaku bahwa dirinya itu ateis seperti itu. Cuma dia kajian historisnya itu mendalam banget. Nah, saya yang ingin di sini perlu sharing itu
Terus bagaimana orang ateis itu menikmati Al-Quran kalau tadi itu bahwa di Alif Lam Mim disuguhkan ini, terus kemudian di Alif Lam Ra disuguhkan ini. Jangan-jangan munculnya ada kebun, munculnya ada apa tadi singgasana itu sebenarnya itu karena berangkat dari iman dulu. Nah, kalau terus kemudian orangnya itu berangkat tidak dari iman, apakah dia bisa menjumpai kebun, menjumpai singgasana seperti itu? Pripun itu? Hah? Saya jawab ini. Iya. Pripun Cak Nas? Apa namanya? Kadang itu ini ya, fadl dari Allah sih sebenarnya kayak gitu. Jadi orang-orang yang merasakan tadi itu kan membicarakan capaian dirinya istilahnya. Jadi setelah sekian mujahadah, terus dia semakin mendekat dengan Al-Quran dan kemudian menangkap kesan-kesan itu gitu. Kesan-kesan itu. Nah, saya termasuk yang ikut ini ya, kata apa namanya, bahwa hati apa namanya, Al-Quran itu terbuka untuk siapa saja yang dia siap terbuka. Oke. Karena kalau dikatakan itu hanya harus dari iman dulu. Dulu Al-Quran turun di tengah-tengah orang kafir kok. Iya betul. Ya kan gitu. Kalau alam sih, rasanya seperti itu. Tapi bahwa endingnya itu ya akhirnya nanti kita pada kesimpulan bahwa ya ibadah itu hidayah itu mahal. Maksudnya memang itu Allah yang memberi begitu ya. Kalau saya melihatnya setiap orang itu punya berangkat dari dua sudut pandang. Ada yang berangkatnya dari ilmu dulu, ada yang berangkat dari yakin dulu. Kalau ilmu itu kan memang kalau bahasanya Kiai Imad kan sudah terverifikasi gitu. Terverifikasi secara langsung. Nah, kalau baru kabar-kabar itu belum ilmu itu. Tapi kalau sudah melihat itu sudah secara empiris itu ilmu. Nah, kalau yakin ya baru pokoknya yakin aja. Nah, memang bisa juga Al-Quran itu dinikmati, boleh jadi bisa dinikmati orang yang berangkatnya dari pengetahuan dulu, mengetahui menikmati ilmunya juga bisa. Ya karena Al-Quran itu bersifat universal, seperti kita baca buku itu nikmat itu. Nikmat ternyata di dalamnya ada yang luar biasa nambah pengetahuan itu juga nikmat. Tapi ada yang berangkatnya dari iman dulu. Nah, dari iman kemudian mentadaburi dan seterusnya itu juga menemukan kenikmatan juga. Saya kira seperti itu sih. Oh ya. Ini kan sebenarnya saya pengen menyampaikan bahwa saya sering juga memang dialog dengan dia dan saya akrab betul karena saya menikmati kajiannya dia, seperti dia sedang menjelaskan tentang masalah banjir Nabi Nuh dan lain sebagainya itu. Terus akhir-akhir ini dia itu awalnya itu dia nggak ngaku kalau dia itu ateis. Wong pernah waktu saya sharing itu pas menjelang Jumatan, nanti dulu ya saya mau sholat Jumat dulu gitu.